Oke, kembali lagi bersama saya Diki Wibowo di channel HK Saham. Pada video kali ini saya akan kembali sharing ke teman-teman semua tentang running trade ya. Oke, di sini saya masih menggunakan broker Mandiri Sekuritas. Namun bagi teman-teman pengguna broker lain, nantinya untuk setting itu pasti akan sama saja ya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian quote. Selanjutnya kita masuk ke running trade. Maka akan muncul tampilan seperti ini, dan di sini saya akan perbesar saja biar gampang ya dalam penjelasannya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada waktu, ada kode, ada price, ada change berupa kenaikan dan penurunannya berapa poin, terus dalam bentuk persentase. Selanjutnya di paling ujung itu adalah volumenya yang terjadi transaksi dalam bentuk lot ya pastinya. Oke, di sini kan kalau teman-teman itu hanya bertransaksi di pasar reguler atau cuma bertransaksi di sahamnya saja, sebenarnya kan kita waran nggak penting ya teman-teman. Di bagian kode kan di situ bisa dilihat bahwasannya ada waran ya. Kalau nggak salah ini NICL nih. Ya benar. NICL ada waran. Nah, jadi sebenarnya kita yang cuma bertransaksi di sahamnya kan nggak perlu tuh untuk waran. Nah, jadi sebenarnya kita hilangkan aja. Selanjutnya untuk harga dan juga change dan juga volume itu sebenarnya bisa kita ubah semua ya sesuai kemauan kita. Jadi harganya kita pengen bertransaksi di harga berapa itu bisa diatur, terus kita maunya masuk di saham yang naik aja misalkan seperti itu juga bisa kita setting, dan bagian volume juga bisa kita setting ya. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke bagian setting, yaitu di pojok bagian atas ada gambar seperti kunci pas ya. Kita tinggal klik itu. Selanjutnya di bagian board itu untuk pasar tunai dan juga pasar nego itu kan sebenarnya kita nggak pakai ya. Itu kita hilangkan centangnya. Terus yang stok tipe. Nah, di sini yang saya bilang tadi, kalau kita hanya membeli saham saja ya kita cuma klik, atau kita cuma centang yang reguler. Untuk yang saham red issue, saham yang waran dan mutual fund ini kita hilangkan agar nggak masuk juga ke running trade. Setelah itu untuk yang order buy sell domestik dan foreign ini tetap kita all aja. Selanjutnya di bagian kondisi. Nah, bagian kondisi teman-teman misalkan mau di harga misalkan yang 100 nih sampai dengan di situ harga 100.000 ya. Nah, di situ bisa teman-teman setting ya. Artinya pada saat kita memasukkan harga 100 di awal, nah ini untuk tampil di running trade itu minimal 100. Jadi misalkan 99 dan 98 itu nggak akan muncul. Selanjutnya di bagian bawah itu ada daily volume. Nah, jadi di situ teman-teman bisa masukin misalkan daily volumenya pada saat berjalan ya, itu minimal misalkan 50.000 ya, teman-teman bisa setel di sana, dan maksimalnya berapa di sini misalkan ya, di bagian sini misalkan 1 juta. Teman-teman juga bisa atur itu, tapi saya jarang pakai, saya sering pakai ya di bagian harga volume ini nggak saya batasin. Selanjutnya di bagian sini di bagian change persen. Nah, di sini adalah pengaturan untuk misalkan teman-teman hanya mau bertransaksi di saham yang mengalami kenaikan. Ya, kenaikannya dari berapa persen? Misalkan dari 2% misalkan ya. Selanjutnya maksimal berapa? Maksimal 10%. Nah, jadi yang di running trade itu yang hanya muncul adalah kenaikan 2%, minimal 2% dan maksimal 10%. Nah, jadi hanya saham-saham yang kriteria seperti itu yang akan muncul. Selanjutnya match amount ini nggak saya pakai, karena match amount ini seperti jumlah transaksi di saham tersebut ya. Jadi saya skip yang ini. Selanjutnya di bagian match pool, nah ini yang menurut saya penting. Nah, seringkali teman-teman pasti ya, apalagi yang scalper pasti tahu lah, atau yang day trader pasti tahu, saham itu kadang pada saat frekuensinya tinggi sekali itu kan ada lot yang satu lot, nah terjadi secara banyak dan cepat sekali, atau dua lot seperti itu ya, seolah-olah mancing kita buat masuk ke saham itu. Nah, itu saya bilangnya spam, dan saya kurang begitu nyaman dengan yang seperti itu. Makanya saya ubah setelannya menjadi 50. Ya kenapa? Ya karena untuk menghilangkan yang spam seperti itu ya. Jadi saya cuman masukkan 50 lot minimal yang keluar di running trade.
Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Oh, oke, untuk tambahan sedikit, pada tampilan running trade itu ada yang seperti merah seperti itu ya. Merah itu artinya udah ARB, saham itu udah ARB ya. Kalau biru berarti sahamnya ARA. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan. Sebelum saya save setting, ini kan merah, yang merah-merah saham yang mengalami penurunan, yang stuck itu keluar semua, dan running trade-nya itu cepat ya, jalannya cepat. Nah, di sini setelah kita setting, bisa teman-teman perhatikan bahwasannya pasti akan melambat ya. Saya akan klik save di sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, dan di bagian volume volumenya pun itu nanti yang satu-satu yang banyak itu akan hilang, jadi dia nggak akan muncul lagi. Nah, di sini bisa diperhatikan juga bahwasannya harga pun nanti dia akan minimal yang 100 yang hanya muncul di running trade, dan volume tentunya dia 50 ya, minimal 50 yang akan keluar seperti itu. Dan cuman saham-saham yang mengalami kenaikan 2%, maksimal 10% itu yang akan muncul di running trade. Sudah bisa kelihatan ya di sini. Saya akan tadi sudah saya save setting, selanjutnya saya akan close. Nah, tampilan seperti ini kan akan lebih nyaman ya kita lihat ya, atau pada saat kita milih suatu emiten itu akan lebih gampang ya. Contohnya aja ACES, misalkan ACES masih 2% menaikannya, nah, kita bisa tuh masuk, misalkan melihat bid offernya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya misalkan apa gitu yang lagi ramai, misalkan Tebik. Wah, Tebik kan keluar tuh dan harganya 2000 tapi volumenya gede-gede ya kan. Nah, kita bisa masuk ke bid dan offernya untuk analisa lanjutan ya. Kalau kita scalping, nah itu pasti bid dan offer yang kita lihat ya. Kalau mau misalkan day trading atau swing ya, berarti kita masuknya ke chart. Nah, jadi bisa teman-teman semua. Nah, jadi intinya di sini lebih gampang ya kita dalam melakukan pemilihan saham pada saat kita melihat running trend. Nah, yang pasti untuk harga yang tadi saya sampaikan adalah sesuai kemauan kita, pengen di harga berapa kita bertransaksi. Selanjutnya dari segi kenaikan tadi juga sudah kita setting, dari minimal kenaikan 2%, maksimal 10% yang muncul di running trade. Selanjutnya juga volume, kita mau misalkan cuman minimal 50 lot yang muncul di running trade. Jadi tampilan running trade kita tentunya itu akan lebih ini ya, lebih ringan lagi. Nah, di sini juga pastinya teman-teman kalau pagi ya, pagi kan seringkali kalau saya sih sebelum saya setting pagi jam 9 itu sering clock out sendiri tuh, ya. Salah satunya mungkin karena laptop saya nggak support karena terlalu berat, jadi clock out sendiri ya. Nah, setelah saya setting seperti ini, alhamdulillah hal-hal seperti itu nggak pernah kejadian lagi teman-teman, karena ya running trade-nya lebih lambat ya. Seperti itu. Oke, di akhir video tidak lupa saya pengen menyampaikan afirmasi positif buat kita semua. Afirmasi positif saya tetap sama seperti video-video sebelumnya, yaitu semoga apa yang menjadi goals kita semua itu akan segera tercapai atau paling tidak mendapat bayangan kita ya. Jadi manis pahitnya pasar modal kita nikmati saja, kita berproses saja di pasar modal ini, yakin saja suatu saat kita pasti akan sukses di pasar modal. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nantikan video-video saya lainnya ya, tentunya mengulas tentang fitur-fitur trading ya yang bisa membantu teman-teman semua dalam melakukan transaksi di pasar modal. Oke, sekian, happy cuan dan terima kasih.